Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Rosdeli Mahmutahayan ST, Angkatan 23 Kelompok 3, peserta Latsar CPNS 2022. Pada kesempatan ini, saya mencoba menyampaikan penerapan core value akuntabel di unit tempat saya bekerja. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Apa saja aspek-aspek akuntabilitas? Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun framework akuntabilitas itu yang pertama, tentukan dulu tujuan dan tanggung jawabnya. Kemudian rencanakan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya lakukan implementasi, monitoring kemajuan, lalu berikan laporan secara lengkap, kemudian berikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan. Adapun tingkatan akuntabilitas yaitu dari pertama akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Tingkatan akuntabilitas tersebut yang pertama akuntabilitas personal yaitu akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu yaitu akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok yaitu pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Kemudian akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Lalu akuntabilitas stakeholder yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Adapun kalimat afirmasi dari akuntabel yaitu, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kata kunci akuntabel yang pertama integritas, kedua komitmen, ketiga dapat dipercaya, keempat transparansi. Terdapat 3 panduan perilaku akuntabel, yaitu yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Bagaimana kira-kira penerapan panduan perilaku akuntabel tersebut di tempat saya bekerja? Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Adapun yang dapat saya lakukan yaitu memproses berkas pensiun dengan teliti serta menyelesaikannya tepat waktu. Kedua, tidak menerima segala bentuk gratifikasi dari calon pensiun atau calon penerima pensiun. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Adapun yang dapat saya lakukan yaitu tidak menggunakan perangkat kantor atau contohnya laptop untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menjaga perangkat kantor yang mendukung pelayanan sub bidang pensiun agar tetap berfungsi optimal. Sedangkan yang ketiga panduan perilaku akuntabel adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Salah satu penerapannya di tempat kerja saya adalah tidak memprioritaskan pemrosesan berkas calon pensiun berdasarkan kenal atau kerabat, melainkan sesuai prosedur yang berlaku di sub bidang pensiun. Berikut terdapat video salah satu implementasi penerapan core value akuntabel di tempat saya bekerja. Selamat menyaksikan. Oh, ini atas
nama Bapak Anwar yang meninggal dunia ya Bu ya. Ini berkas Pak Anwar sudah sampai di BKN Bu. Kita sudah proses di BKD, sudah kita ajukan melalui aplikasi. Kita tinggal menunggu proses dari BKN. Setelah proses BKN selesai, mereka akan mengeluarkan perteknya untuk kita bisa mencetak SK. Oh, berarti SK-nya belum ya? keluar ya Bu. Oh, kira-kira lama nggak ya Bu ya? Iya, itu kita tidak bisa memastikan karena prosedur dari kita sendiri BKD sudah selesai. Ini kita menunggu proses dari BKN. Kalau BKN sudah selesai, mereka akan mengeluarkan pertek, baru bisa kita cetak. Bisa dibantu cepat nggak Bu? Soalnya kan butuh cepat, boleh nggak Bu? Oh, mohon maaf Bu. Maksudnya ya kita, ya nanti saya kasih Bu uang minumnya kayak gitu Bu. Soalnya kan butuh cepat Bu. Wah, mohon maaf Bu, kita bekerja sesuai prosedur yang ada Bu. Kita tidak menerima yang seperti itu. Kita sudah melakukannya sesuai prosedur Bu. Kita sudah takut ya, nggak saya kasih di awal pun Bu, nggak apa-apa, nggak usah takut saya kasih. Tenang aja Bu, ini semuanya pasti akan tepat waktu karena kita sudah melakukan dengan mohon maaf Bu, kita tidak menerima hal yang seperti itu karena kita bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nggak saya videoin, nggak saya apain kok Bu. Mohon maaf Bu, kita tidak bisa menerimanya. Tenang aja Bu, SK Bapak pasti akan keluar. Ini prosesnya sudah selesai di kita. Kita sudah sampai di BKN. Kalau BKN sudah memproses, mengeluarkan pertek, kita bisa langsung cetak SK, tinggal penandatanganannya. Nggak apa-apa Bu, boleh. Mohon maaf Bu, kita Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.